Setiap laki-laki muslim maka mau tidak mau sebetulnya dia harus melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Ada beberapa alasan krusial yang harus kita perhatikan agar kita selalu melaksanakan apa yang dianjurkan dan dilaksanakan selalu oleh Rasulullah SAW ini. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa kata beliau tidak ada seorang pun yang tidak sholat berjamaah di masjid di masa Rasulullah kecuali orang yang sangat jelas kemunafikannya. Karena memang di saat itu semua yang namanya orang beriman pasti sholat berjamaah di masjid. Kan orang munafik yang munafikannya kecil sekalipun tetap sholat berjamaah di masjid. Maka jika kita ingin terhindar dari kemunafikan yang diancam akan mendapatkan neraka yang paling bawah, inna munafiqina fid darki asfali minan nar, maka laksanakanlah sholat berjamaah di masjid sebagai tanda memang kita bukanlah orang yang dicap Allah sebagai orang munafik. Alasan kedua, kenapa kita jangan sekalipun meninggalkan sholat berjamaah di masjid, karena selama hidupnya, selama diwajibkannya sholat, Rasulullah SAW seseorang yang sangat kita cintai dan seharusnya kita meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak pernah sedikit pun Rasulullah tidak pernah sekalipun Rasulullah meninggalkan sholat berjamaah. Beliau bahkan ketika sakit parah menjelang wafatnya sekalipun, beliau selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Hingga kita yang mengaku sebagai umatnya yang ingin sekali mendapatkan syafaatnya, maka mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang beliau lakukan, dengan salah satunya selalu menjaga sholat berjamaah di masjid tepat waktu ini. Yang ketiga, bahkan dalam perang sekalipun sholat berjamaah tetap disyariatkan. Ini yang disebut dengan sholat khauf. Hingga ketika dalam kondisi perang, kondisi ketakutan, kondisi yang sangat genting saja tetap disyariatkan sholat berjamaah, apalagi seharusnya buat kita yang berada di rumah atau cuma sekedar di perjalanan atau di kantor, maka seharusnya kita tetap bisa atau kita memperhatikan sholat berjamaah di masjid ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang buta yang datang kepada Rasulullah SAW dan dia meminta keringanan untuk tidak sholat berjamaah ke masjid karena tidak ada yang menuntunnya untuk menuju masjid. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya. Ketika dia berbalik ingin pulang, kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya apakah dia mendengar suara azan. Orang buta ini pun menjawab dia mendengarnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menjawab dan memenuhi panggilan azan ini. Sobat, orang buta saja yang tidak ada seseorang yang bisa menuntunnya ke masjid, dan tentu dia pasti kesusahan untuk menuju masjid saja, tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka bagaimana kita, sahabat, kenapa kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Apa yang menghalangi kita? Jika orang buta saja kemudian diwajibkan, maka untuk kita tentu lebih diwajibkan lagi. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak memenuhinya, dia tidak sholat di masjid di tempat dikumandangkannya azan, maka tidak ada sholat baginya, atau paling tidak sholatnya nggak akan sempurna kecuali karena uzur, katanya Rasulullah SAW. Maka ini adalah dalil yang sangat tegas yang mewajibkan, yang memerintahkan kita sebagai umatnya Rasulullah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kecuali kalau memang karena uzur, kita sakit atau ada halangan yang sangat kuat hingga kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Jika tidak, maka ketika kita mendengar suara azan tidak ada pilihan untuk kita kecuali kita harus melaksanakan sholat itu berjamaah di masjid tempat dikumandangkannya azan. Dalam sebuah hadis yang sangat populer dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menyampaikan salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Maksudnya di sini adalah dengan 27 kali lipat. Jadi jika kita salat zuhur 4 rakaat, maka salat kita itu seperti 108 rakaat jika kita melaksanakannya dengan sendirian. Maka apalagi sobat yang bikin kita berat untuk melaksanakan salat berjamaah ini, karena begitu luar biasa keutamaannya. Dengan salat yang sama, kerjakan dengan waktu yang sama, tapi yang kita akan dapatkan jauh lebih besar pahalanya. Ini seperti jika kita dijanjikan seseorang uang, harta yang berlimpah dengan uang dan harta yang sedikit, kita pasti akan memilih uang dan harta yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih berlimpah. Maka salat berjamaah ini menjadi bukti kemudian kecintaan kita yang jauh lebih besar kepada akhirat dibandingkan kepada dunia. Allahu a'lam.